Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa saja soal-soal yang akan diteskan pada PPS Pemilu 2024. Sebelum itu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Ini sedikit gambaran untuk kalian yang akan melaksanakan tes. Seperti inilah suasana tes PPS yang telah dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Konferensi Meja Bundar di Den Haag antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan A. Sistem pemerintah parlementer, B. Bentuk negara Indonesia berbentuk republik, C. Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan kekuasaan pemerintahan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. D. Kerajaan Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Jawabannya adalah B. Pandangan hidup bangsa. Soal nomor 3. Semua anggota PPS berdasi, sebagian anggota PPS berjas. Jadi, A. Sebagian anggota PPS bersepatu, B. Sebagian anggota PPS berdasi dan bersepatu, C. Sebagian anggota PPS berdasi, D. Sebagian anggota PPS berdasi dan berjas. Jawabannya adalah D. Sebagian anggota PPS berdasi dan berjas. Soal nomor 4. Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah A. KPU Kabupaten atau Kota, B. PPK, C. PPS atas nama PPK, D. PPS, E. Pantarli atas nama PPS. Jawabannya adalah D. PPS. Soal nomor 5. Dalam menyelenggarakan pemilu, sebagai penyelenggara pemilu menolak pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas keputusan yang diambilnya. Hal ini berpedoman pada A. Prinsip mandiri, B. Prinsip kepastian hukum, C. Prinsip utama, D. Prinsip adil. Jawabannya adalah A. Prinsip mandiri. Soal nomor 6. Kenapa partai politik dipandang sebagai jembatan antar negara dan masyarakat? A. Karena partai politik sebagai sarana yang digunakan masyarakat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. B. Karena partai politik tidak memiliki fungsi representasi politik. C. Karena partai politik tidak memiliki basis sosial. D. Karena kader partai politik yang memenangkan pemilu tidak akan melaksanakan kebijakan publik. Jawabannya adalah A. Karena partai politik sebagai sarana yang digunakan masyarakat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Soal nomor 7. Dari keragaman budaya, bahasa daerah, suku bangsa, perbedaan sejarah, dan karakteristik daerah membentuk identitas yakni Indonesia. Disebut A. Budaya bangsa, B. Sejarah bangsa, C. Kesatuan kejiwaan, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan kewilayahan, D. Semangat juang. Jawabannya adalah C. Kesatuan kejiwaan, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan kewilayahan. Soal nomor 8. Berikut bagian dari wujud pelayanan penyelenggara pemilu kepada pemilih dalam memberikan suaranya, kecuali A. Pemberian informasi kepada pemilih tidak hanya mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat pemilihan suara. B. Lokasi tempat pemungutan suara menjamin akses bagi pemilih. C. Kesempatan memberikan suara di tempat pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsip siapa yang lebih dahulu datang akan lebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan suara. D. Tidak menyediakan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Jawabannya adalah D. Tidak menyediakan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Soal yang ke-9. Berdasarkan TAP MPR nomor FIU MPR garing 6 2001, nilai-nilai Pancasila menjadi A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. B. Ajaran bangsa Indonesia. C. Materi pokok khusus dalam Diklat ASN. D. Materi tambahan sebagai penyelenggara pemilu.
Jawabannya adalah A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Soal yang ke-10. Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat semenjak A. Terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. C. Terbentuknya PPKI. D. Ditetapkan hasil pemilu 1955. Jawabannya adalah B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.